Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Cerdik Media di podcast hari ini. Saya sudah kedatangan tamu nih dari jauh ya. Oke teman-teman, kita kedatangan oleh Ibu Ratu Linda NPD yang insya Allah akan membawa materi-materi pada hari ini yang mungkin bisa disimak dengan teman-teman Cerdik Media. Bu Ratu Linda ini adalah salah satu praktisi pendidikan, sudah melalang buana dan menjadi motivator juga nih ya sekarang di beberapa sekolah dan juga sebagai wakil ketua IGTKI ya PGRI Kota Tangerang Selatan Dewan Pendidikan. Insya Allah ini sangat luar biasa, beliau sudah menyempatkan waktunya hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih ya Bu Ratu Linda. Kita akan membahas sedikit tentang fenomena yang ada di dunia pendidikan nih. Mudah-mudahan teman-teman semua juga dapat memberikan pengalaman dari Bu Ratu Linda dengan teman-teman yang menyimak, mendapatkan ilmu-ilmu yang bisa diserap juga. Dan di sini tentunya kami akan membahas beberapa poin sesuai dengan kompetensinya, yaitu nggak jauh-jauh tentang gaya mengajar ya yang relevan dengan zaman digital untuk tingkat PAUD. Ya, tadi kan kemarin kita berbicara tingkat jenjangnya masih ini ya komprehensif ya, tapi kita sekarang sudah mengerucut seperti ini. Alhamdulillah pagi ini sehat Bu Ratu Linda. Alhamdulillah sehat Pak Chandra. Sukses ya cerdiknya. Insya Allah Bu Ratu Linda, teman-teman. Terima kasih doanya. Inovasi. Siap. Ini ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang mungkin bisa nanti Bu Ratu Linda jawab ya dengan santai dan rileks. Di sini topik pertama yaitu gaya mengajar yang relevan dengan zaman digital untuk tingkat PAUD. Nah, poin-poinnya adalah pertanyaannya yaitu gaya mengajar guru yang harus berubah meningkatkan perkembangan zaman untuk PAUD itu seperti apa. Dan terus yang kedua, apa saja yang harus dimiliki guru-guru PAUD agar tetap relevan di dunia digital saat ini. Monggo Bu Ratu Linda. Terima kasih ya Pak Chandra. Masya Allah pertanyaannya sangat menarik. Mudah-mudahan insight yang saya berikan di hari ini menjadi inspirasi bagi teman-teman sejawat saya, khususnya adalah guru-guru PAUD di Indonesia. Terkait dengan tadi pertanyaan Pak Chandra ya, ini sangat menarik tentang gaya mengajar ya. Guru harus seperti apa nih kan tingkat PAUD nih ya kita berbahasnya ya. Betul. Gitu. Nah, ini di tingkat PAUD itu gaya mengajar kita memang harus tidak kaku gitu ya. Kita harus mengikuti zaman. Gitu ya. Artinya kalau mengikuti zaman sekarang kan apakah bisa dengan gaya belajar yang masih monoton seperti gaya belajar tahun lalu. Misalnya yang kita hanya mengajarkan secara satu arah betul gitu. Nah, sekarang kan karena sudah adanya era digital ini dan anak-anak sekarang kita ini adalah anak-anak yang sudah yang sudah paham dia. Iya, lahir di dunia digital. Kalau mohon maaf ya, zaman saya ya, waktu itu kan gen milenial itu lahir ada dua fase nih, antara digital dengan tidak menggunakan digital itu untuk komunikasinya. Betul. Nah, itu artinya kita harus menyesuaikan. Anak usia 2 tahun saja sudah mampu mengaplikasikan, paham dengan fitur-fitur. Nah, kalau gurunya tidak mampu, minimal tidak perlu sampai pakem gitu loh dengan komputer, minimal dia paham gitu dengan dengan digital ini gitu. Bagaimana bisa membuat media pembelajaran yang menarik ya, kemudian menyenangkan bagi anak, dan yang terakhir pastinya sesuai dengan kebutuhan si anak itu sendiri. Gitu loh. Itu yang penting. Nah, bagaimana sekarang kita menerapkannya ya, SDM-nya harus dikuatkan terlebih dahulu gitu. Yang tadi saya bilang pakem, nggak mesti harus kita paham secara utuh, tapi minimal guru tuh bisa memahami lah fitur-fitur sederhana gitu. Kemudian bagaimana ya supaya anak didik kita tertarik dengan metode pengajaran kita. Ya biasanya kalau di TK Islam Bina Bangsa itu saya menerapkan bersama teman-teman tuh, kita membuat kayak misalnya video praktik pembelajaran. Betul. Itu dibuat oleh kita guru, bagaimana supaya menarik anak-anak dan bisa juga dilakukan di rumah bersama dengan bapak dan ibunya gitu kan. Nah, dengan video itu kan nanti akhirnya
orang tua ada tahu. interaksi ya di situ Iya, ya. ada interaksi juga. Orang tua juga memahami kegiatan hari demi harinya. Oh, ternyata kegiatan anak saya di rumah seperti ini ya, gitu. Terus kemudian ada pemberitahuan kepada orang tua. Misalnya, ketika besok kegiatan sedang berlangsung, ada semacam pemberitahuan semacam dari flyer. Nah, flyer itu kita buat dari aplikasi Canva misalnya. Nah, itu kan menarik. Hari ini kegiatan Ananda misalnya di TK Islam Pembangunan ada meronce, kemudian ada membatik gitu ya. Terus kemudian membuat sains. Nah, itu kita buat yang indah, yang menarik. Nah, jadi orang tua paham, oh kegiatan besok di TK Islam TK Islam Bina Bangsa itu adalah kegiatannya seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya, agar menarik juga tuh biasanya ada video praktik. Ingat nggak Pak Chandra, ketika pandemi itu sedang berlangsung? Oh iya, itu salah marak-maraknya yang tadinya guru nggak paham teknologi, akhirnya dituntut untuk paham. Iya, paham. Walaupun nggak secara menyeluruh, tapi betul. Setidaknya poin-poin yang didapat untuk pembelajaran itu bisa mengoperasikannya. Bisa gitu bermakna ya. Dan bisa juga dilakukan dari rumah, gitu ya. Dan itu memang kita juga harus bukan kehadiran ya, dengan masa-masa COVID itu tuh benar-benar banyak hal yang bisa kita petik gitu loh Pak. Bagaimana pembelajaran itu bisa tersampaikan kepada orang tua dan anak, dan ketika di rumah pun anak-anak bisa mengaplikasikan, bisa melakukan kegiatan yang sama seperti ada di sekolah. Nah, makanya pentingnya digital ini dan pemahaman Bu Guru ya memang untuk media pembelajaran. Luar biasa ini. Nah, itu Pak. Nah, ini saya kan ingin tahu nih ya, Bu Ratu ya. Jadi sebenarnya berarti bukan hanya harus yang dikuatkan itu dari sisi siswanya saja. Betul. Tapi benar pondasinya itu harus dikuatkan terlebih dahulu ada dari sisi SDM-nya. Termasuk guru-guru yang ada di sekolahnya. Gimana untuk memberikan materi secara digital gitu kan, dan sebagainya. Nah, itu salah satunya kira-kira langkah apa saja nih Bu Ratu yang kira-kira untuk memotivasi agar guru itu termotivasi lah bahwa digital itu penting gitu. Kita sebagai guru jangan merasa bahwa kita sudah mampu. Tuh salah satunya Bu ya. Kita sudah bisa, kita sudah gampang. Tidak seperti itu. Kita harus terus mengosongkan gelas gitu. Iya. Dan kita harus terus mengupgrade, meningkatkan kompetensi kita. Kalau kita sudah meningkatkan kompetensi kita dan kita bisa mengikuti zaman yang sekarang, nah kemungkinan yang berikutnya adalah kita akan mampu bisa mengkreasikan media pembelajaran kita tuh yang bagaimana, inovasi apa yang bisa kita berikan kepada anak didik kita. Inovasi selain inovasi, kreativitas dan ide-ide lain itu menjadi hal yang penting Pak. Nah, sekarang bagaimana guru itu tetap bisa konsisten sebagai tutor kepada anak-anak ya. Salah satunya adalah kita mampu digital dasar aja Pak. Itu udah penting. Yang tadi saya sampaikan. Yang di awal itu ya. Di awal bagaimana guru minimal mampu memahami fitur-fitur sederhana. Bagaimana sih supaya anak-anak tertarik dengan kegiatan-kegiatan misalnya dengan media atau metode word wall. Itu kan menarik ya, itu sangat menarik banget tuh bagaimana anak-anak jadi termotivasi untuk kegiatan tersebut. Nah, itu Pak salah satunya. Jadi, dan kreatif ya. Nah, kalau saya anggap itu yang paling utama adalah kreatif. Kalau berbicara teknologi, apapun medianya itu bisa kita manfaatkan asal kita kreatif. Mau menggunakan word wall atau game edukasi dan lain sebagainya. Selagi itu bisa dimanfaatkan oleh guru, menurut saya sangat relevan. Nah, itu salah satu langkahnya ya. Maka terus intinya harus mengupgrade diri Pak. Dan memang inovasi itu dituntut oleh guru zaman sekarang. Iya, betul banget ya masukan dari Bu Ratu Linda, karena Bu Ratu Linda sudah melalang buana nih ke beberapa sekolah dari yang daerah tertinggal ya, dan juga ya di perkotaan gitu. Betul, ternyata teknologi itu tidak luput dari permasalahan yang ada di lapangan. Bagaimana cara kita memanfaatkan medianya, bukan berbicara alatnya, tapi memanfaatkan kreativitas lagi kembali yang tadi Bu Ratu Linda. Tapi setidaknya kreativitas itu dibangun berdasarkan
pelatihan-pelatihan yang terstruktur oleh ahlinya lah ya, Prof. Linda. Oke. Kira-kira mungkin untuk saat ini, menurut saya cukup podcastnya. Insya Allah, Bu Ratu Linda saya undang kembali nih Bu ya. Jangan bosan-bosan memberikan manfaat dengan teman-teman Cedik Media. Mudah-mudahan apa yang Bu Linda sampaikan pada hari ini mendapatkan berkah juga untuk Bu Linda dan juga teman-teman. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan ilmunya Bu Ratu Linda. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratu Linda. Sampai ketemu Cedik Media episode berikutnya. Terima kasih.